Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Sekarang Bapak akan mengajarkan pelajaran matematika pada subtema 4. Subtema yang pertama kamu udah belajar pertambahan. Subtema kedua kamu udah belajar pengurangan. Subtema 3 kamu sudah belajar perkalian. Kemudian subtema 4 sekarang kita belajar tentang pembagian ya. Bapak yakin kamu di kelas 2 sudah belajar pembagian ya, pembagian dengan angka-angka yang sederhana baru sampai puluhan. Nah, untuk mengulang materi pembagian, ingat ya, pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Misalnya contoh berapa ya? 14 dibagi 7 dengan berapa? 14 kamu kurangin 7, terus kurangin 7 lagi sampai dengan hasilnya 0, sampai habis ya. Sekarang kita hitung 7 nya ada 1 dan 2. Berarti 14 dibagi 7 hasilnya sama dengan 2 ya, karena 7 nya ada 2. Tapi kamu bisa mengerjakan seperti ini kalau angkanya masih relatif kecil ya, masih puluhan, masih ya di bawah 50 lah setidaknya. Tapi kalau misalnya sudah ratusan, sudah ribuan, nah kamu kalau pakai cara ini nanti ngabisin buku ya, buku kamu habis, kamu coret-coret. Nah, sekarang kita akan belajar dengan cara bersusun. Pak, maksudnya apa sih Pak cara bersusun? Nah, kita pelajari sekarang ya. Contohnya cara bersusun, berarti susun ke bawah. Ya, cara bersusun ini kalau misalnya di materi pengurangan itu kamu ada bersusun panjang, bersusun pendek. Kalau ini bersusun ke bawah ya. Contoh yang sederhana, 36 dibagi 2. Nah, dengan cara bersusun kita bisa kerjakan, Bapak batasi dulu ya. Berarti ingat ya, buat bentuk ini dulu, garis pembatasnya. Nah, angka yang lebih kecil kamu taruh di paling depan sini ya, di luar garis ini. Nah, angka yang paling besar harus selalu yang di bagian dalam. Terus nanti isinya kamu taruh yang di atas ya, itu isinya. Oke. Nah, sekarang kita coba menghitungnya. 36 dibagi 2. Nah, kalau kamu perkalian itu kamu mulainya mengkali dari yang paling belakang ya, paling nilai tempatnya paling kecil. Tapi sekarang kita kalau pembagian kita hitung yang nilai tempatnya paling besar. Yang paling besar siapa? Berarti sini ya. 30 sini. Nah, kita lihat 3 dibagi 2 bisa nggak? Atau bapak balik deh. 2 dikali berapa yang hasilnya 3? Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi kita cari 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3. 2 kali 1, 2. Oke, berarti 2 sudah mendekati ya. Jangan sampai melewati. Kalau mendekati itu berarti masih di bawah angka yang kita butuhkan. Kalau melewati itu misalnya 4, 6, 8 itu udah nggak bisa. Berarti pengkalinya kita taruh di atas. Tadi kan 1. Nah, 1 kali 2 berapa? 2. Hasil kalinya kita taruh di bawah. Sekarang kita hitung. Enggak, ingat ya, karena kita membagi 3, yang sini pertama, berarti 2-nya ditaruh di bawah 3. Jangan kamu taruh di sini di bawah 6 atau di tengah-tengahnya. Harus lurus. Ingat ya, kalau susun ke bawah itu harus
Terus biar kita nggak bingung ketika menghitung. Berarti dikurang 3 dikurang 2 berapa anak-anak? 1. Nah, sekarang 1 di sini bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa ya, 1 karena lebih kecil dibandingkan 2, berarti nggak bisa dibagi lagi sama 2. Berarti 6-nya ini kita turunkan. Nah, sekarang kita lihat 16 ya, sekarang kan jadi 16 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Apa perkalian kan? 2 kali berapa yang hasilnya 16. 2 kali 5 10. 2 kali 6 12. 2 kali 7 14. Berarti 2 kali 8. Ingat pengkali ditaruh di atas, 8-nya di atas. Hasilnya taruh di bawah. Terus dulu ya. Dikurang 16 dikurang 16 hasilnya 0. Berarti hasilnya ini apa yang ini? Yang atas apa yang bawah? 0 apa 18? 18 ya hasilnya. Paham sampai sini? Nah, itu tadi contoh dengan puluhan. Sekarang kita coba lagi dengan yang lebih besar. Bapak hapus dulu ya. Kita coba angka ratusan itu 126 dibagi dengan 3. Nah, biasa kalau soal kayak gini mintanya seperti ini, ya kamu gak usah ragu, langsung disusun ke bawah aja ya, gak usah bingung. Berarti bentuknya gimana? Tadi bikin garisnya dulu. Yang paling kecil di paling depan sini ya, di luar garis. Yang paling besar selalu di bagian dalam sini. Setiap pengkali kita taruh di atas, karena itu nanti akan menjadi hasil bagi 126 dibagi 3. Sekarang kita lihat mulai dari nilai tempat yang terbesar. Yang terbesar mana? 1 ya, menempati nilai tempat ratusan. Kita lihat 1 dibagi 3 atau 3 dikali berapa yang hasilnya 1, nggak ada ya. Berarti kita lihat belakangnya, yang nilai tempat puluhannya, keduanya kita ambil. Jadi 12 dibagi 3 atau 3 dikali berapa yang hasilnya 12, ada nggak? Ada ya, 3 dikali 4. Pengkali ditaruh di paling atas. Hasil perkalian 3 kali 4 ditaruh di bawahnya. Ingat kita membagi 12 dulu tadi. Berarti di bawah 12. Harus lurus. Kurang ya. 12 dikurang 12 berapa? 0. 0 udah nggak bisa dibagi 3. Nah, kemudian 6-nya berarti turun ya, kita turunkan aja sini. 6 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. Berapa 6 dibagi 3? 2. 2-nya taruh atas. Berarti hasil pengkalinya 2 kali 3 6. 6-nya taruh di bawah sini ya. Ini udah kosongin aja, gak usah ditulis 0 lagi ya, daripada nanti kamu bingung kalau ditulis 0 lagi. Berarti 0 gak usah dihitung lagi ya, kamu tutup aja. Kita fokus yang ada angkanya yang bisa dikurangi. 6 dikurang 6 berapa? 0. Habis berarti ya, sudah dibagi habis.
Hasilnya tapi bukan 0. Hasil 126 dibagi 3 sama dengan 42. Paham sampai sini anak-anak? Paham ya. Selanjutnya kita coba angka yang lebih besar lagi. Kamu kalau latihan ya harus coba yang lebih besar lagi ya, atau yang lebih sulit lagi, biar semakin mahir, semakin pandai, semakin cepat nanti. Ya, sekarang soal ke-3 ya, yang angkanya lebih besar dari yang sebelumnya. Ada 404 dibagi dengan 4. Sama dengan berapa? Kita semua belum tahu ya hasilnya berapa. Sekarang kita cari dengan cara bersusun. Sama seperti awal ya. Buat garisnya dulu. Kemudian ya boleh sih kamu mau yang mana dulu ya yang masukin. Yang pasti yang paling kecil selalu di depan sini ya. Kemudian 404 yang paling besar selalu di bagian dalam sini. Nah, nanti isinya di sini ya tuh. Ingat, kalau cara bersusun dalam pembagian kita harus mulai dari nilai tempat terbesar, yaitu berarti 4 ya. Di sini menempati nilai tempat ratusan. Kemudian ingat, dalam pembagian cara susun ke bawah harus satu-satu. Gak bisa nih kamu sekaligus langsung 40 mau dibagi 4. Berarti kamu tahu hasilnya 40 dibagi 4 berapa kan? Tapi nggak bisa seperti itu, harus satu. Oke. 4 dibagi 4 ya, atau 4 dikali berapa yang hasilnya 4. Sama-sama dengan bilangan itu sendiri, berarti itu dikalikan dengan angka 1. Satunya kita tulis di atas. Nah, 1 kali 4 berapa? 4. Kemudian dikurang ya. Nah, 4 kurang 4 berapa? 0. Bapak tulisnya kecil aja nolnya untuk membedakan yang ini ya. Kemudian nolnya dulu apa 4-nya? Atau dua-duanya langsung turun? Nolnya dulu ya, satu-satu turunnya. Nol yang ini ya kita turunkan. 4 dikali berapa biar hasilnya 0. Ingat ya, perkalian 0, apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Nah, berarti kita tulis ya 0. 0 dikali 0, nah 0 dikali 4 sama dengan 0, kita tulis di sini. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, sekarang yang belum turun siapa? 4 ya, tersisa 4. Kita langsung turunkan saja paling bawah 4-nya. 4 dikali berapa yang hasilnya 4? Tadi sudah ya sama ini. Sama penghitungannya juga sama. Berarti dikali 1. 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. Nah, ini sudah habis ya, karena nggak ada lagi yang bisa diturunkan. Dan hasilnya adalah 101. Bisa kita tulis di sini. Nah, biasanya di sini kesalahannya kamu udah 0 yang turunin di sini, biasa kamu lupa, 4-nya ditinggal. Langsung udah mikirnya sudah ketemu jawabannya. Atau di bagian sini udah habis 0. Itu belum ya. Ingat, cara bersusun dalam pembagian, pastikan angka yang paling atas ini yang pertama kali kamu tulis, yang kamu pengen bagi, itu semuanya sudah harus diturunkan. Karena ini masih ratusan, berarti sampai satuannya pun juga harus diturunkan. Nanti kalau ribuan, puluhan ribu, tetap sampai satuannya harus diturunkan. Paham ya? Semoga kamu tidak ada yang salah dalam menggunakan cara bersusun ke bawah ini. Dan ingat, ya kalau
pembagian itu ya semakin kita hafal perkalian, semakin cepat dalam perkalian, kita pun juga akan mudah dalam membagi. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan soal cerita. Nah, di soal cerita ini Bapak hapus dulu ya. Nah, di soal cerita, yang pertama kalau mau menyelesaikan soal cerita, kita harus baca soalnya ya, dari awal sampai akhir, dan juga kita harus tahu pertanyaannya apa. Ya, yang harus teliti, jangan hanya melihat angkanya saja. Ya, apalagi kalau misalnya nanti soalnya dicampur sama pertambahan, sama perkalian. Nah, biasanya kamu kesulitan dalam membedakan mana yang harus ditambah, mana yang harus dikali, mana yang harus dibagi. Nah, itu biasanya kamu kesulitan. Sekarang buka halaman 117. Kita akan membahas soal cerita dalam pembagian ya. Sekarang nomor 4 yang A. Bapak baca ya. Kamu juga bisa simak di situ. Seorang petani stroberi memanen buah stroberi dari kebunnya. Ada 630 buah stroberi yang besar. Nah, itu bisa kamu tandai dengan 630. Nah, selanjutnya stroberi tersebut akan dikemas dalam 3 kotak. Setiap kotak diisi dengan stroberi yang sama banyak. Nah, ini pertanyaannya terakhir ya. Berapa banyak stroberi dalam setiap kotak? Berarti 630 buah stroberi seluruhnya akan dibagi ke dalam 3 kotak. Dan 3 kotak itu berisinya sama semua. Ya, kalau dia digambar misalnya ini stroberi semuanya 630 mau dibagi ke 3 kotak. Kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga. Nah, dibagi. Semuanya syaratnya harus sama banyak. Ya, berarti sama dengan 630 dibagi dengan 3. Nah, nanti hasil yang di sini itu akan menjadi isi stroberi dalam satuan kotak. Oke. Sekarang kita coba dengan cara bersusun ke bawah. Ya. Kita mulai yang paling besar dulu. 6 di sini paling depan ya. Paling besar paling depan. 6 dibagi 3 berapa? Atau 3 dikali 6. 3 yang hasilnya 3 dikali berapa yang hasilnya 6. Berarti 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. Tulis ya pengkalinya selalu paling atas. Kemudian hasil kalinya ya, karena kamu tadi membagi 6, berarti tulis di bawahnya 6. Harus selalu lurus ya. 6 dikurang 6 habis ya. Sekarang 3-nya kita turunkan. Karena ini sama, berarti ini adalah perkalian 1. Karena kalau perkalian 1 itu adalah siapapun yang dikalikan dengan 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri. Hasil kalinya kita taruh di bawah 3 sini. Sekarang kita kurangkan 0 ya, habis. Nah, apakah ini sudah cukup sampai sini? Belum. Satuannya di sini 0 dan 0-nya harus tetap diturunkan. Nah, untuk membedakan Bapak besarkan ya 0 yang turunkan ini. Sini.
3 dikali berapa biar hasilnya 0? Nah, untuk yang hasilnya 0 pasti mengkalinya juga 0. Berarti 0-nya kita tulis ini. Nah, di sini 0 dikurang 0 sama dengan 0. Habis ya, nggak ada lagi satuannya atau yang lebih kecil dari satuan. Kemudian sudah habis di sini 0, berarti hasilnya 210. Nah, tinggal 630 dibagi 3, 210 pada satu kotak. Berarti 210 sama banyak dalam 3 kotak. Ya, cukup sekian untuk penjelasan soal cerita. Ingat ya, dibaca dan juga kamu pahami pertanyaannya apa. Dan cara membaginya seperti ini, harus rapi ya. Dari nilai tempat paling besar, kemudian susunnya harus satu-satu ya, nggak bisa langsung semuanya sekaligus 63 seperti itu. Takutnya nanti ada kesalahan-kesalahan dalam menghitung. Oke, cukup sekian pelajaran kita dalam membagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita menghitungnya selalu teliti dan tidak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.